Dulu banget pas ketika saya SD ya, kita nih sama guru seni budaya sering banget diajarin nih tentang seni pertunjukan atau juga seni budaya ya pastinya. Dan juga tuh di dalamnya tuh kita belajar tentang teater. Nah, kita hari ini kedatangan sama salah satu seorang yang dimana penulis naskah dan juga pekerja aktor dan juga sutradara dari teater itu sendiri. Ya, kita lihat sekarang saya dengan Mas Rangga. Halo Mas, apa Halo, kabar? halo, kabar baik. Nah, gimana Mas? Kalau kebetulan banget kan hari ini nih hari Rabu ya. Nah, kegiatan-kegiatan sekarang ini nih, Mas Rangga ada apa aja nih sebelum-sebelumnya nih? Sebelum-sebelumnya kita waktu Juni itu ada pentas Matahari Papua. Oh ya, Matahari Papua itu naskah terakhir almarhum bapak saya, Nano Riantiarno. Waktu itu kami berniat pentasnya sebetulnya tahun 2023 awal, tapi kemudian kan Pak Nano berpulang. Sesudah itu kami melakukan beberapa pertunjukan-pertunjukan. Sempat juga November 2023 kami pentas Roro Jonggrang di Bengkulu, di Benteng Marlboro. Waktu itu jadi outdoor, kami bikin panggung. Akhirnya Juni baru kesampaian kami mementaskan Matahari Papua. Sesudah itu kami lanjut lagi kemarin di Galeri Indonesia Kaya bulan Agustus. Kami mementaskan serial Panakawan judulnya Upacara. Nanti kalau penasaran bisa lihat di YouTube-nya Indonesia Kaya. oh iya. Terus habis itu kita paling terakhir adalah pentas Tanda Cinta. Itu dulu pertama kali dipentaskan tahun 2005. Pemainnya cuma dua. Waktu itu yang main Pak Nano dan Bu Ratna. Jadi sebagai suami istri. Jadi Iya. sekarang kami mementaskannya dengan pemain baru di Salihara International Performing Arts Fest sebagai acara terakhir di rangkaian acara SIP Fest itu. Oh, jadi kayak acara puncak ya Mas ya? Ya bisa dibilang begitu. Nah, mungkin sebelumnya nih Mas ya, kita perlu tahu dulu nih, basic dari Mas nih apa gitu. Terus juga kenapa teater koma ini dinamain teater koma gitu, kapan berdirinya gitu Mas? Eh, Kalau saya basicnya pernah kuliah seni rupa walaupun tidak selesai, kuliah seni rupa, tapi kalau teater koma udah berdiri dari tahun 77, 1 Maret 1977 tepatnya. Saya sendiri lahirnya juga 3 Maret 1979. Wah. Jadi duluan teater koma daripada saya. Kebetulan memang kedua orang tua saya termasuk eh, salah dua pendirinya gitu. Dari beberapa pendirinya ada posternya, sebetulnya ada 12 orang yang dianggap pendiri. Waktu itu ada semacam vakum di dunia teater gitu. Waktu itu ada teater kecil pimpinan Arifin Senur, ada teater populer pimpinan Teguh Karya. Kebetulan dua-duanya ini pada tahun 70-an itu sedang asik bikin film. Jadi teman-teman di dua kelompok itu yang pengen main teater jadi bertanya-tanya, ini kapan ya kita bisa main teater ya, ini dua pemimpin kita sedang asik bikin film nih. Dan akhirnya ya udah ngumpul bikin kelompok namanya Teater Koma. Koma sendiri sebetulnya seperti doa sih sebetulnya. Kalau kita ngomong kan terus ada tanda koma, tanda baca koma, berarti kan masih lanjut nih. Kalau endingnya titik berarti selesai. Jadi itulah koma itu jadi semacam tanggung jawab moral buat kita orang-orang yang tergabung di teater koma untuk selalu bergerak tanpa henti, selalu mencari. Dan itu juga penonton, karena kita cukup konsisten berkarya setiap tahun dari tahun 77 sampai sekarang, penonton akan selalu nanya kapan teater koma pentas lagi, kapan teater koma pentas lagi. Itu jadi tanggung jawab buat kita juga. Udah kita harus bikin sesuatu yang baru tiap tahun. Teater koma ya, itu sama aja kayak koma, dan itu selanjutnya harapannya ya, supaya tidak berhenti di situ karya-karyanya ya. Dari 1977 sampai sekarang itu sekitar 45 atau 47 tahun, benar bukan ya? Betul. Dan sampai sekarang masih banyak gitu penontonnya yang benar-benar ayo dong kapan gitu teater koma lagi gitu ya. Nah, teater koma, kalau ngebahas teater gini kan pasti ada naskahnya gitu ya kan. Sebelum-sebelumnya ini dari 1977 atau sampai sekarang
apakah adaptasi dari naskah orang lain atau ke seni-seni membuat naskah sendiri teater koma gitu. Kira-kira gimana Mas? Memang kebetulan waktu itu almarhum papa saya tuh Pak Nano itu memang seorang aktor tapi juga awalnya juga penulis juga. Jadi beliau banyak menghasilkan naskah. Dulu-dulunya sebelum ada teater koma, naskah-naskah pendek yang jumlah orangnya tidak banyak dimainkan di Festival Teater Remaja Jakarta oleh Teater Remaja Jakarta. Salah satu aktornya sekarang Pak Deddy Miswar gitu. Begitu di teater koma, beliau banyak menulis naskah yang anggotanya banyak gitu, butuh pemain banyak, sehingga jadi tetap koma nambah lagi anggotanya. Dan kadang-kadang kalau mengadaptasi naskah, misalnya ada beberapa naskah karya Shakespeare, misalnya seperti Romeo and Juliet, Comedy of Errors itu jadi Comedy of Errors jadi opera salah kaprah, Romeo and Juliet jadi Roman Julia itu tahun 80-an dan tahun 2001 kalau Roman Julia itu. Paling diadaptasi menjadi bentuk-bentuknya jadi lebih dekat ke budaya kita. Lebih seperti itu. Tapi kalau naskah-naskah sendiri juga cukup banyak. Misalnya ada opera kecoa. Opera kecoa itu tentang penggusuran orang-orang yang tinggal di kawasan kumuh sekitar tahun 80-an di Jakarta. Jadi lebih dekat dengan kehidupan kita. Tapi memang ada banyak sih, jadi mungkin ada 60 lebih produksi panggung besar sebetulnya kalau teater koma dari dulu sampai sekarang. 60 produksi besar itu ya. Apa tadi opera kecoa ya? Opera kecoa. Opera kecoa tentang penggusuran di tahun 80 di Jakarta ya. Nah, kalau kan tadi adaptasi bisa dari William Shakespeare ya, Romeo and Juliet, tapi dibawa ke sini jadi Roman dan Julia gitu ya. Dengan bahasa yang sepertinya masyarakat akan lebih ngeh gitu, Roman Julia gitu ya. Nah, kalau teater koma sendiri nih, dia tuh adaptasinya kayak tadi Mas bilang itu angkat dari adaptasi dari orang lain atau juga bikin sendiri nih sutradaranya. Aku pengen tanya nih, pementasan besar kan butuh banyak anggota gitu ya kan. Bagaimana nih cara Mas gitu untuk menarik nih talent-talentnya tuh? Kita butuh anggota loh. Apakah di zaman sekarang kan anak-anak pada lebih ke digitalisasi gitu. Gimana cara Mas ini menghadapi anak-anak tuh yang kecanduan sama elektronik untuk lebih kejar ke seniannya? Kalau dulu sih sebetulnya memang lebih gampang ya maksudnya teman-teman senior-senior teater koma mungkin kenal siapa ajak main atau ada yang punya kenalan, ada pengen masuk teater koma, pengen ikut. Dulu kan ada artis misalnya seperti Cornelia Agatha, Ina Febrianti, dan bahkan misalnya seperti Pak Didi Petet itu sebelum jadi artis malah udah jadi anggota teater koma duluan gitu. Ya itu mungkin membangun reputasi teater koma sebagai ini teater yang cukup banyak, malah dulu teater yang cukup banyak artisnya gitu. Dulu omongannya seperti itu. Padahal ya kita memang konsisten berproduksi, orang banyak nonton, dan kadang-kadang jumlah pertunjukan kita kan nggak cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, bisa sampai 15 hari, bahkan pernah sebulan gitu, 27 hari pernah juga pentas selama itu. Jadi banyak penonton yang senang lihat, dan kadang-kadang ada yang potensial pemain, aku pengen ikut gabung, gimana caranya ya? Mungkin mereka mencari-cari sendiri, dan kita sebetulnya tidak melakukan perekrutan yang berkala gitu. Misalnya kadang-kadang tahun 94 ada, tahun 2000 ada, tahun 2005 ada. Tapi kadang-kadang di antara itu ada juga yang datang masuk, saya pengen gabung dong, dan mereka ikut, tadinya cuma ngeliat di pinggir panggung, cuma ngeliat bantu-bantu jadi kru atau segala macam. Lama-lama dapat dialog, dan akhirnya masih lebih banyak yang bertahan juga dengan cara seperti itu. Itu kalau pentas selama 27 hari itu nonstop atau jedanya tuh kayak gimana ya Mas? Kalau itu kebetulan kita lakukan di tahun 2012. Itu ada trilogi Si Jin Kui namanya. Tahun 2010 kami pentas Si Jin Kui. Tahun 2011 kami pentas Si Jin Kui Kena Fitnah. Tahun 2012 kami pentas Si Jin Kui di Negeri Sihir. Nah itu yang pentasnya 1 sampai 31 Maret 2012, liburnya hari Senin aja. Ini durasi pementasannya sebetulnya 4 jam, sekitar 4 jam. Dan itu event teater koma sendiri. Teater koma sendiri. Wah, mantap sekali ya.
27 hari gitu. Lumayan lah buat tenggorokan tuh udah. Iya sebenarnya. Dan kita kan kalau Broadway ada namanya pemain pengganti atau apa, kita sebenarnya tidak pakai pemain pengganti, tapi memang selalu ada teman-teman pemain yang kamu apalin dialognya si tokoh ini. Kita nggak tahu kan, ini kita baru hari 20 hari tapi kayaknya dia udah mulai agak capek-capek nih, kamu apalin dialog ini. Atau dari awal latihan sebetulnya udah ada pelapis-pelapisnya, tapi tidak secara, kalau Broadway kan ada satu pemain yang sama sekali tidak main di atas panggung, dia cuma menunggu di belakang panggung atau entah di mana satu tempat, tiba-tiba pemain ini sakit, kamu bisa gantiin nggak? Dia udah menghafal semua itu, dia tinggal main. Oh iya. Bisa dibilang sebagai backupan ya. Sebagai backup. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya Mas, kan kita dilanda penyakit COVID gitu ya. Nah, teater itu sendiri kan biasanya offline ya, bertatap muka gitu. Cara Mas nih dan juga tim gitu untuk melawan gitu. Kita pengen mentas, kita pengen berkarya gitu. Tapi kita nggak bisa tatap muka. Gimana sih cara Mas gitu? Ya kebetulan sih pada saat itu kami memang punya sanggar dari tahun 95. Dari tahun 84 kami di Setiabudi, pindah ke Bintaro tahun 95 sampai sekarang. Dan ruangannya waktu itu kita lihat cukup untuk menjadi semacam studio kecil. Ada atapnya walaupun tidak terlalu tinggi, tapi bisa dipasang lampu segala macam. Kita bisa rekam pertunjukan dengan konsep multi kamera. Jadi kalau pertunjukan teater kan tidak ada cutnya, kadang-kadang susah buat pemain teater tuh, kalau begitu di cut langsung ngebangunin emosinya tuh, baru udah berjalan ngulang lagi tuh susah. Jadi ini benar-benar kita coba latihan terus habis itu running aja dari awal sampai akhir, rekam dengan kondisi pertunjukan lah, kondisi seperti pertunjukan. Jadi berjalan terus sehingga editornya cuma tinggal memilih angle-angle karena semuanya berjalan bersamaan. Ini lebih ke teknis sih Mas ya. Misalnya di teater yang offline nih, tatap muka, ada aktor tuh yang miss gitu sama dialognya, lupa gitu sama naskah, itu gimana biasanya ya? Tergantung sih dari apakah si aktor sedang sendirian di panggung. Kalau dia tidak sendirian, ada teman mainnya, itu bisa membantu entah melemparkan kata-kata yang bisa memantik memorinya, oh iya aku harusnya ngomong ini ya. Nah ketika pemainnya sendirian, itu dia berjuang sendiri tuh. Memang ada beberapa kejadian ketika pemain mengulang-ulang lagi dialog yang ini untuk memantik memorinya sendiri. Apa sih, tapi dia ulang lagi sampai akhirnya ketemu jalannya sendiri. Atau kadang-kadang dibantu, misalnya ada pemusik atau ada lampu atau ada pergantian set, itu mungkin kita bisa langsung ganti set berikutnya langsung aja di-cut gitu ya. Tapi tergantung dari kondisi ya, makanya kalau pertunjukan teater itu kalau kita pentas 3 hari, pasti 3 hari itu nggak ada yang sama tiap hari, pasti ada beda. Ini bener semua, tapi tahu-tahu besok ada yang kelupaan ini, tahu-tahu ini ada yang kelupaan ini, kayak gitulah. Walaupun dengan judul yang sama ya. Dengan judul yang sama. Aku coba lihat juga tuh di YouTube Teater Koma ya, tentang pementasan korupsi kalau nggak salah itu. Yang Budi Rus tuh yang di mana ya Mas? Aku lupa deh. Karena semua panakawan di YouTube Pak Budi Rus yang jadi Semar. Aku lihat kan Pak Budi Rus kan udah berumur juga ya, ternyata masih bisa gitu dia menggiat bikin karya gitu, dan juga masih enjoy kita nontonnya, apalagi pas dia jadi Semar kan ya. Itu asik banget sih Mas. Itu memang pemain-pemain yang senior itu justru adalah harta yang berharga buat Teater Koma, karena mereka sudah banyak mengalami banyak hal di Teater Koma, pertunjukan yang tiba-tiba lagi pentas tato mati lampu gitu. Ntar tato ada aktor yang senior yang memang udah gilirannya masuk, ada apa ini kok mati lampu ya, ayo nyalain lampunya. Nah seperti itu, bisa improv seperti itu. Jadi mereka sudah cukup makan asam garam, sebenarnya kita yang wah kok mati lampu gimana kita masih mikir gitu, tato mereka udah merespon dengan tapi itu kan teknis ya Mas ya, tiba-tiba mati lampu gitu. Kalau misalnya mati lampunya lama gitu gimana Mas? Ada kejadian tahun 2011 mati lampu di Geraha Bakti Budaya lama yang sekarang sudah dibongkar jadi Geraha Bakti Budaya baru kan, udah diresmikan oleh Pak Anies gitu.
Tapi yang waktu tahun itu 2011 mati lampu, tiba-tiba penonton sudah banyak yang bawa entah BlackBerry, iPhone, Android, ngangkat HP mereka terus nyalain flashlight aja, lanjut teriak gitu. Dan memang penonton ya hubungannya sudah sedekat itu dengan teater koma gitu, karena dari tahun 77 berarti ada yang masih single, nikah, punya anak, punya cucu, jadi itu 3 generasi penonton berganti juga. Langsung dibawa ke teater koma ya. Udah, kamu nonton ini aja deh. Udah lanjut sambil nyalain flashlight gitu. Nah, itu kan tadi kayak Mas bilang kan penonton tuh dari yang single sampai yang punya anak kan. Sebelumnya juga Mas mention kalau dari penontonnya juga nih yang tiba-tiba bisa ikut jadi aktor. Nah, ada nggak sih nyampe sekarang tuh yang awalnya tuh dari penonton doang, penonton teater koma, sampai sekarang malah jadi aktor di teater koma? Ada sih, ada yang sebetulnya dia sudah entah dari SMA sudah nonton, terus dia semacam fans banget gitu sama teater koma, terus dia kuliah, dia bikin skripsinya tentang teater koma, dia datang ke Sanggar. Gak berapa lama ada perekrutan anggota, dia ngedaftar dan jadi anggota sampai sekarang. Dia meranin apa Mas? Dia memerankan beberapa, misalnya Roro Jonggrang, dia jadi patihnya Roro Jonggrang. Kalau waktu 2018 dia jadi Batara Kala pernah. Nah, kan kalau teater koma ini khususnya gitu, itu biasanya pementasannya tuh bakal cenderung ke isu-isu yang politik gitu yang dikemas ke kesenian gitu ya. Itu sebetulnya kita kalau mau bikin pertunjukan biasanya memang memilih naskahnya atau menentukan naskahnya atau menulis naskahnya, karena kita sudah memikirkan kita mau ngomong tentang apa sih. Sebelumnya biasanya kalau kan produksi baru biasanya ada waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan latihan, persiapan untuk sampai akhirnya pentas di ujungnya itu. Awal-awalnya itu sendiri ada ngumpulin teman-teman, dialog, ini kita milih naskah ini, kenapa, kita mau ngobrolin apa aja sih tentang naskah ini, apa yang mau kita sampaikan. Terutama sebetulnya karena penulisnya sutradara juga dulu, berarti dia juga menyampaikan, saya nulis naskah ini karena saya melihat fenomena sosial dan politiknya seperti ini gitu. Dan akhirnya teman-teman juga entah meriset atau nyari-nyari bahan tambahan lain untuk disampaikan dalam diskusi itu. Biasanya diskusi berlangsung 2 minggu gitu, paling lama. Dan sampai akhirnya ya udah, kita udah sepaham ya kira-kira kita mau nyampein apa dengan naskah ini ya. Baru habis itu mulai reading naskah sampai akhirnya penentuan pemain. Habis itu baru blocking dan akhirnya pentas. Kan itu menggeser dan menyinggung isu politik ya teater ya. Pernah ada kasus nggak sih Mas? Kalau kasus itu lebih pada masa-masa awal sih, masa zaman Orde Baru ya, lebih kepada misalnya tahun 78 pernah dilarang pentas di kampus-kampus seperti itu. Tahun 90 ada pentas namanya Suksesi, kami pernah pentas, rencananya pentasnya 16 hari. 16 hari, pada hari ke-11 di stop. Tahun 90-an. Itu Suksesi itu berkisah tentang seorang penguasa tua yang memikirkan nasib negara yang dia pegang karena dia bingung memilih siapa penerusnya di antara 5 anaknya gitu. Pada saat itu entah kenapa mungkin ada yang merasa, oh ini mirip dengan ceritanya penguasa kita yang sekarang nih, jangan deh, bahaya gitu kayak gitu. Terus akhirnya ada beberapa lagi, misalnya tahun 89 itu emang lumayan banyak sih kita pentas di Sampek Engtai, mau pentas di Medan, sudah menggelar konferensi pers, kami sudah di gedung, sudah pakai makeup segala macam, tiba-tiba ada surat dari polisi atau DPRD itu pokoknya nggak boleh pentas. Udah datang kita di Medan gitu, nggak boleh pentas. Terus ya berlanjut menyusul ke si Suksesi itu. Terus opera Kecoa
dipentaskan ulang tadinya kan 84 ya, terus mau dipentaskan ulang tahun 93 94 mau dibawa ke Jepang. Jadi itu uji coba pementasan sebelum dibawa ke Jepang. Kami sudah siap pentas, tiba-tiba datang polisi, maaf Pak, nggak boleh pentas. Nggak boleh pentas, sudah akhirnya menggelar konferensi pers ya, membatalkan. Terus ada yang bertanya, ini jadi ke Jepang nggak? Terus ada menteri juga yang jawab, lah udah di Indonesia nggak boleh, masa di Jepang boleh? Akhirnya nggak jadi ke Jepang lah. Jadi Teater Koma nyaris pentas di luar negeri, dan hingga sekarang berarti tidak pernah berpentas di luar negeri. Sayang sekali ya. Itu misalnya pentas di Jepang berarti pakai bahasa Jepang ya. Saya nggak tahu, mungkin akan ada subtitling kayaknya. Sebenarnya ada tokoh tamu asing di lakon opera kecoanya. Tamu asingnya dari dulu dibikinnya orang dari Jepang biasanya, dan pakai baju samurai zaman dulu lah sebagai karikatur. Saya pernah berperan sebagai tamu itu soalnya tahun 2016 ketika dipentaskan lagi. 2016 pentas lagi opera kecoa tuh ya. Opera kecoa. Tapi emang kan saya sempat juga baca bukunya. Itu kan buku itu dari surat-surat orang yang berhubungan dengan almarhum bapak ya kan. Itu emang kebanyakan tuh paling demen tuh di opera kecoa itu. Mungkin itu karena lucu ya, itu kan Iya, ada tentang komedinya juga. komedinya justru dari nasib malang orang-orang yang digusur ini gitu, tapi orang-orang masih ketawa. Jadi emang orang Indonesia karena hidupnya sudah sangat menderita tuh sudah ya pasrah aja menertawakan penderitaan sendiri sebetulnya kan. Itu kan perlakuan pemerintah terhadap rakyat, walaupun yang disorot tuh rakyat kecil. Tertawa ya sebelum tertawa dilarang. Opera kecoa itu asik banget tuh. Tapi ada rencana lagi nggak sih Mas itu bakal opera kecoa tuh bakal pentas lagi? Opera kecoa ya 2016 sendiri sebetulnya sudah ganti pemain semua sebetulnya, dari yang terakhir ketika 93 dilarang pentas, kami pentas ulang dengan beberapa original cast itu 2003 2004 gitu. Abis itu 2016 ini ganti pemain total, kebanyakan hampir semuanya ganti pemain. Jadi ya memang ada kemungkinan untuk dipentaskan lagi karena pemainnya sudah ada. Tinggal tergantung karena ada pemainnya yang juga sudah berusia 50, berarti kalau sekarang nanti udah mau 60 agak berat apakah fisiknya dia, apakah kita harus ganti ada pemain lain yang lebih mudah untuk tuntutan fisiknya. Aku mau coba bahas ke teknis lagi Mas. Kan di teater itu ya ada iringan musik ya kan, iringan musik dan juga lampu itu yang ngeset dari sutradara juga. Memang sebetulnya ketika kita sebelum diskusi gede tentang naskah itu, sebetulnya diskusi produksi sebelumnya. Jadi naskah ini konsep artistiknya seperti ini. Nanti penanggung jawab yang datang, misalnya penanggung jawab artistik, penanggung jawab cahaya, penanggung jawab suara, musik, rias, kostum, dan asisten sutradara dan beberapa pemeran yang dianggap penting untuk punya input juga terhadap hal itu. Jadi kadang-kadang kita bisa membebaskan, sutradara bisa membebaskan, oh ini bebas nih untuk adegan ini, tapi untuk adegan ini aku pengen ada spotlight di dua karakter ini, atau spotlight di dua tempat berbeda, seolah-olah mereka ada di dua ruang yang berbeda, seperti itu. Apalagi sekarang udah ada multimedia kan. Jadi multimedia ini kadang-kadang rebutan cahaya dong sama si lampu. Jadi kalau lampu terlalu terang, multimedianya redup, berarti ya itulah. Jadi kalau serunya adalah si penata cahaya dan penata multimedia mesti saling menjaga inilah silaturahmi, nggak boleh saling rebut-rebutan itu. Masalah basic ya, wardrobe dan juga teater. Aku bingung nih tanyakan. Tapi kalau artistik memang sutradara pegang peran sangat tinggi sih. Maksudnya hampir semua keputusan itu pasti harus ditanyakan dulu. Boleh nggak kayak gini? Boleh nggak kayak gini? Boleh nggak kayak gini? Sampai permainan pun juga ketika jalan pertunjukan itu aktor-aktornya tiba-tiba hari keberapa gitu diskusi, kayaknya lebih enak kalau gini deh. Mas, kalau kita ngelakuinnya kayak gini, oh ya udah, oke. Udah janjian kan temen mainnya sama yang lain-lain juga udah kan. Kadang-kadang tuh kalau dialog ditambah-tambah ada cue buat musik misalnya. Cue buat musik, misalnya
yuk kita pergi yuk gitu. Terus tiba-tiba abis itu dia masih ngomong lagi lah, musik bingung kan, gue mainnya pas kapan nih gitu, kayak gitu-gitu. Itu banyak janjiannya sebetulnya. Oke. Kan kalau di YouTube ya yang saya lihat itu durasi per satu pentasnya itu 30 menitan kan ya. Kalau misalnya di offline itu segitu juga atau lebih, atau per segmen nih dibagi-bagi gitu. Kalau offline biasanya tergantung kita mentasin naskahnya apa. Biasanya 3,5 jam sih 3,5 biasanya, jam. 3,5 jam, dan dulu ada namanya interval kan, jadi Iya, 1,5 jam atau 2 jam istirahat, terus habis itu lanjut lagi 1,5 jam si lakonnya sampai selesai. Dan itu di 1,5 jam itu misalnya ada beberapa segmen kan ganti set juga. Jadi lampu digelapin sembari diatur lagi tuh setnya. Kita biasanya kalau untuk pertunjukan kita berusaha mengalir secepat mungkin tanpa terasa ada pergantian set. Jadi kadang-kadang nggak diredupin tuh panggung pada saat kita mau ganti adegan 9 ke 10 gitu ya. Iya. Paling cuman tek. Jadi aktor, kru, pemusik itu bagian dari pertunjukan sebetulnya. Kru itu bawa set juga. Misalnya kita pakein kostum, ada kostum gimmick misalnya settingnya di rumah sakit, mereka pakai baju pegawai rumah sakit gitu, dan nggak cuman harus ini pergi gitu, ya harus tepat, nggak harus cepat ya, tapi harus tepat dan tidak ragu-ragu. Itu jadi kenikmatan sendiri sudah menyaksikan pergantian set seperti itu. Aku pernah lihat tuh dari pementasan luar negeri ya. Jadi kan setnya tuh kan biasa di studio ya kan ya. Itu tamu tuh di tengah-tengah ya kan. Nah awal tuh bakal segmen 1 misal di depan gitu. Udah habis nih, ntar pindahnya ke kanan. Jadi audiens tuh yang pindah posisi, aktornya pada pindah ke kanan gitu. Itu ada plan begitu nggak sih mas? Belum ada sih, walaupun memang kita lihat yang sedang viral itu yang pentas panggung di Chongqing kalau nggak salah di China gitu kan, itu panggungnya bisa muter. Nah iya, muter itu bisa muter juga. Jadi penontonnya cuma ngelingkarin gini bisa ngelihat banyak kejadian. Tahu-tahu kejadian di sini. Nah itu agak pusing mikirin adegannya gimana ya. Latihannya kayak gimana kalau nggak ada panggungnya kayak seperti itu gitu. Di sini kayaknya nggak bisa dibikin kayak hidrolik muter-muter kayak. Tapi emang itu bakal capek banget sih. Bakal kan motor itu juga yang terakhir ada itu berarti diubah lagi saya dan diubah terus itu sembari muter-muter aktornya, kacau sih. Ya, itu memang menarik sih. Jadi kalau yang problem utama sekarang ini adalah kita gedung pertunjukan sangat terbatas. Bahkan untuk di Jakarta aja cuma ada misalnya kalau yang teater koma sering main itu bisa di Salihara dengan kapasitas 200-an penonton, 220 penonton. Itu black box, maksudnya kotak seperti ini bisa ditambah kursi penonton, bisa diatur konfigurasinya mau letter U atau kayak nonton olahraga gitu, naik begitu. Terus ada teater kecil juga 200-an kapasitas tempat duduknya. Ada teater besar Jakarta, teater kecil, teater besar itu 1.200 kursi dengan balkonnya ada 2. Jadi ada di lantai 3. Jadi kayak kalau di balkon kedua itu adalah kayak nonton diorama, kayak miniatur Lego gitu ya, nonton teater. Kalau gedung yang baru ini Geraha Bakti Budaya ada 800-an sekian kursi lah. Terus yang Ciputra Artpreneur 1.200 kursi. Terus sama gedung sini yang Jakarta yang paling tua nih sampai udah 200 tahun lebih kayaknya 500 kursi. Itu aja. Cuman kalau itu kan sekarang ini habis pandemi ini euforia pementasannya gila banget. Orang selalu pengen pentas di semua tempat. Jadi kita untuk membooking gedung itu kadang-kadang udah penuh. Kadang-kadang persiapan kan butuh Jumat, Sabtu, Minggu, kita butuh persiapan dari Rabu, Kamis. Nah itu kalau kita mau pentas misalnya 10 hari udah susah karena biasanya Rabu, Kamis sudah ada yang ngebooking untuk tahun Jumat, Sabtu, jadi nggak bisa pentas lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kalau ini teknis lagi mas ya, kan kalau di offline itu
biasanya aktornya itu bakal suaranya doang gitu, kayak vokalnya doang tanpa mic atau clip-on biar kedengaran sama audiens. Tapi kan kalau di YouTube itu pakai apa tuh? Itu kebetulan tahun 2018-2019 kita menerima bantuan dari Backcraft. Backcraft. Dulu belum ada Parekraf, itu badan ekonomi kreatif, ngasih beberapa bantuan clip on, speaker, komputer, dan ya kebetulan itu berguna banget ketika tiba-tiba pandemi. Oh, kita ada beberapa alat yang bisa membantu kita nih, ada speaker, ada clip on. Dan sebetulnya kalau sekarang ini kalau teater koma pakai musik itu pasti pemain harus pakai clip on. Siapapun yang menyanyi pada saat ada musik yang keras nggak akan mungkin mengalahkan suara musik dengan suara natural. Kita juga punya beberapa mic, orang bilangnya dulu ada mic kondensor kan. Kalau ini kita namanya apa sih, boundary mic. Jadi dia bentuknya cuma kotak doang, bentuknya bisa beda-beda sih sekarang. Bentuknya cuma segini, ditaruh di ujung panggung, dia merekamnya buletan gitu. Lebih setengah buletan mungkin. Jadi siapapun yang ada di area itu masih kedapat kayak kondensor sih sebetulnya. Karena penonton dari teater tuh kan beda banget dengan penonton konser ya. Penonton teater tuh biasa tertib gitu. Kalau emang udah lagi pentas ya udah full sunyi gitu. Kecuali emang ada humor yang keluar kan, itu baru tuh bakal meriah lagi. Beda banget gitu sama di konser. Itu berarti nggak bakal masuk tuh. Penonton ya memang itu ini sih budaya yang sudah dibentuk dari dulu walaupun memang setiap ada orang baru pasti diajarin lagi. Kadang-kadang ada yang ketawa-ketawa masuk telat, ketawa-ketawa masuk, terus terima telepon lah banget sekarang. Itu penonton lain biasanya kayak gitu. Ya sama aja kayak di bioskop sih. Pasti ada aja orang yang begitu. Tapi pernah ada juga sih, waktu itu saya pernah nyutradain pertunjukan SMA. Terus tiba-tiba kita di belakang lagi ngeliat penampilan yang sangat keren dari salah satu anak didik kita, terus kita tepuk tangan. Ada yang oh nggak boleh tepuk tangan. Pertunjukan ini aneh, kita baru tahu. Tapi kan berarti Mas selain dari teater koma juga sutradarain dari kelompok-kelompok yang lain ya? Ya cuman sekali sih yang kalau kemarin itu pertunjukan SMA Gonzaga, itu musikal Broadway tapi cuman 90 menit, memang aslinya 90 menit. Siswa-siswa yang main judulnya Jesus Christ Superstar. Kalau sebelumnya saya tahun 2015 pernah menyutradarai untuk monolog karya Pak Putu Fajar Arcana. Itu 3 perempuanku, bukan bunga, bukan lelaki, yang main Mbak Inaya Wahid, Mbak Happy Salma, sama Mbak Olga Lydia. Terus pemain musiknya Bli Dewa Bujana. Nah itu kebetulan ya tiba-tiba ditawarkan untuk menyutradarai. Oh ya udah deh, aku nyutradarain. Biasa tuh ada event yang bukan cuma teater koma doang nih yang mentas nih, tapi teater-teater lain juga tapi jadi satu event gitu. Ada nggak sih Mas? Festival gitu? Teater koma belum pernah ikut festival sih, karena biasanya kami fokus ke bikin pertunjukan kami sendiri aja. Karena biasanya berapa hari. Karena teater koma mainnya harian langsung. Itu nggak mungkin kami yang mengadakan, pasti harus ada panitia yang bikin acara macam itu. Kayak sebetulnya si FES juga, Salihara International Performing Arts Festival, itu juga bagian dari rangkaian acara macam itu sebenarnya. Ada beberapa kelompok teater entah dari Perancis, kelompok tari dari Jerman, kayak gitu-gitu sih. Nah kalau ini nggak terlalu berhubungan sama teater koma Mas, cuma ada nggak sih dari kelompok teater luar negeri nih yang masuk ke Indo? Ada nggak gitu untuk pentas di Indonesia? Dengan sebetulnya Ciputra Artpreneur itu di Kuningan sudah berapa kali mengundang penampil-penampil judul-judul Broadway, misalnya kayak Shrek, Annie, Beauty and the Beast, sama apa lagi ya? Ada beberapa sih waktu awal-awal itu mereka baru jadi kan ya.
terus untuk ngasih lihat oh ini gedungnya bisa untuk pementasan level Broadway gitu, mereka ngasih tahu itu jadinya dengan pemain lokal atau dengan luar? pemain luar negeri Nah, iya. Jadi ada ya yang begitu ya? ada sih memang, cuma gedung-gedung kita belum memenuhi standar internasional untuk pentas, makanya agak sulit mengundang kelompok dari luar untuk pentas dengan standar Broadway misalnya. Kalau teater-teater lain yang tidak serumit Broadway atau kebutuhannya lebih fleksibel gitu bisa juga, karena ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, dan kolaborasi dengan Indonesia dan negara lain pun juga sudah terjadi sih. Sudah terjadi ya. Kalau sekarang sih paling ini Mas, gimana cara masyarakat atau tim gitu untuk nge-guide anak-anak muda sekarang nih, yang kayak awal tadi saya bertanya itu, gimana cara Mas nge-guide anak-anak muda untuk lebih sering nih ikut tampil dalam hal kesenian? Kita sebetulnya waktu pandemi itu kan tahun 2020-an ya, dan sekarang udah ada kemungkinan ada 4 tahun 5 tahun ada sejumlah generasi yang nggak pernah nonton teater koma secara langsung dari tahun 2020 itu. Tapi kalau secara umum minat orang untuk berteater tetap tinggi, karena kemarin saya baru ngejuri di Festival Teater Pelajar di Kudus. Itu pesertanya SMP SMA, ada 21 SMP dan 18 SMA gitu. Jadi pokoknya 41 sekolah atau berapa gitu. Jadi 23 SMP, 18 SMA. Karena ada madrasah dan segala macam. Jadi levelannya SMP SMA. Dan itu pesertanya 41 sekolah dipilih jadi 9. Jadi berarti kan perjuangannya luar biasa, dan mereka tuh sangat antusias banget untuk mementaskan teater. Dan itu ada naskah-naskah yang kemarin temanya surrealis, anak SMP sama SMA sudah bikin tema surrealis dengan naskahnya seperti naskah Pak Arifin Senur gitu, Kapai-Kapai. Naskah Pak Hanindawan dari Solo itu judulnya Wabah. Itu kan surrealis tuh buat orang dewasa. Ini surrealis ngomongin apa sih? Tiba-tiba anak SMP SMA bisa mentasin seperti itu, dan jumlah pemain dan pekerjanya satu sekolah pasti bisa lebih dari 50 orang. Jadi sebetulnya kalau secara minat, kalau dibangkitkan, dipantik di tiap daerah, itu tetap jadi sebuah kegiatan yang luar biasa teater, karena pasti padat karya tuh, pasti orang yang ikutan pasti banyak, nggak mungkin sedikit kalau untuk teater. Jadi menurut saya tidak ada masalah untuk menggait orang, lebih kepada kita apalagi kalau kita pentas di Jakarta, menurut saya masalah utama itu adalah lalu lintas lalu lintas kendaraan. Lebih karena orang macet jauh segala macam, banyak tantangannya untuk dari rumah atau dari kantor pergi ke gedung pertunjukan. Selain di studio Mas, biasanya tuh ada pementasan di outdoor nggak sih Mas? Kalau teman-teman yang lain pasti sudah banyak, teater yang lain pasti sudah banyak yang outdoor, tapi teater koma tidak banyak sih. Paling waktu itu pernah ada acara Jakarta International Literary Festival tahun 2016-2017 tuh. Kami pentasnya di pelataran Teater Jakarta. Itu memang acaranya diadakan di panggung, dibuat sama panitia. Ya udah, orang datang nonton. Ini terbuka aja. Tantangannya lebih kepada kalau malam lightingnya baru bisa dites menjelang sore atau sudah gelap gitu. Iya, benar. Kita terus suara kalau di tempat terbuka pasti lari kemana-mana walaupun udah pakai clip on ya. Dan karena itu tempat terbuka, orang lalu lalang ngobrol-ngobrol, itu tantangannya lebih banyak sih. Dan cuaca. Cuaca Apalagi bulan-bulan ber wah udah deh. Hujan. Paling terakhir ya Mas, harapan masyarakat sendiri nih untuk teater koma dan juga teater lain nih kedepannya gimana nih? Kalau untuk teater koma sebenarnya kita sedang fokus ke 2027, usia kami nanti 50 tahun. Jadi sedang memikirkan rangkaian acara menuju ke 2027 itu.
Nanti sesudahnya kita memikirkan lagi apakah ke teater koma 60 tahun seperti apa, teater koma 70 tahun udah umur berapa ya. Tapi untuk teater secara umum, saya pikir dengan adanya Kementerian Kebudayaan sekarang ini, mudah-mudahan bisa lebih fokus menangani apa-apa yang tadinya tidak ditangani ketika masih Kemendikbud gitu, karena ngurusin pendidikan, ngurusin Iya. budaya. Nah ini coba mengurusi kebudayaan aja. Impian saya tuh misalnya punya ada gedung pertunjukan satu aja di tiap daerah, di tiap kota yang lumayan besar, relatif besar gitu ya. Itu aja, mulai dari situ aja. Karena urusan paling utama tuh selalu mencari tempat pertunjukan sebetulnya. Fasilitasnya. Fasilitas pertunjukan. Biasanya pakai gedung kampus, auditorium kampus, auditorium sekolah, kelas digabung jadi satu, dua kelas digabung jadi Iya benar begitu sih biasanya. satu. Perjuangannya teater seperti itu. Oke. Baik, paling segitu aja untuk pembicaraan kita kali ini ya Mas ya. Ya, semoga nanti nih teman-teman bisa tahu banget nih tentang teater dan juga khususnya teater koma ya. Bisa dicek juga di YouTube-nya atau di kanal Instagram mengenai perkembangannya gitu. Apa aja sih event-event yang ada di teater koma. Baik, sekian ya. Oke, dari saya pamit undur diri. Terima kasih.